Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sedikit mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya kan, apa itu sumber hukum Islam? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata sumber ini memiliki arti asal-usul sesuatu, atau yang berarti sumber hukum Islam memiliki arti asal-usul tempat pengambilan hukum Islam. Nah, sedangkan kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam ini terkadang disebut sebagai dalil hukum Islam atau dasar-dasar hukum Islam. Lanjutkan ke pengertian sumber hukum Islam. Nah, hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam ini mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Menurut istilah ahli usul fikih, hukum adalah titah Allah Subhanahu wa taala atau perintah ya mengenai pekerjaan mukallaf, baik itu perintahnya mengandung tuntutan suruhan atau larangan atau hanya semata-mata sebagai suatu pilihan dan ketetapan. Nah, sudah disepakati juga oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa tentu ada ketentuan-ketentuan hukumnya, baik berdasarkan nas yang tegas ataupun berdasarkan nas yang tidak tegas. Ini akhirnya menimbulkan perbedaan tentang hukum Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam ini merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju akhir. Nah, ada juga ahli usul fikih yang mengatakan bahwa hanya ada dua sumber hukum Islam, tapi ada juga yang mengatakan sumber hukum Islam itu ada 4, ada juga yang mengatakan lebih dari 10. Nah, beberapa di antaranya itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, pendapat sahabat, Istishab, Sadud Zara'i, dan Syara. Itu sebelum kita ya. Namun dalil yang menunjukkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ini sebagai sumber hukum Islam atau yang disebut oleh para fuqaha ini disebut dengan al-adilah arba'ah, seperti firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 59 ya. Nah, kita sekarang akan membahas hanya ada 2 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, Kang. Pengertian dari Al-Quran terlebih dahulu ya. Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Mengapa? Karena Al-Quran ini dijamin ya keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Meskipun sumber hukum utamanya itu menurut Abdullah Ahmad An-Naim dalam buku Dekonstruksi Syariah, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran ini bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Nah, Al-Quran ini perkataan Allah yang diturunkan atau diwahyukan gitu ya kepada Nabi sebagai pedoman untuk dirinya dan pengikutnya, dan juga menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah. Secara etimologis, Al-Quran ini bentuk masdar dari kata qoro'a yang artinya itu bacaan atau berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah. Lalu kata Quran ini digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya atas tanggungan kami menyampaikannya dan membacanya. Apabila kami sama-sama membacanya, maka ikutilah bacaannya. Lanjut, Kang. Nah, ada contohnya ya.
Contohnya itu dalam hal sholat dan zakat. Nah, di Al-Quran itu kan tidak ditemukan ya waktu sholat itu kapan, gerakan sholat itu seperti apa, dan lain-lainnya. Namun, rincian tata-tata sholat dan zakat itu tersebut itu ada dalam hadisnya Nabi pada hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita sekarang masuk ke pengertian dari hadis. Lanjut, Kang. Nah, hadis ini adalah sumber pokok hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kata sunnah secara etimologi berarti yang biasa dilakukan. Hadis ini sama aja ya sama as-sunnah, kata lain dari as-sunnah. Nah, menurut Al-Ghawri dalam Jam al-Mustalahat al-Hadisah, hadis ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, keputusan atau takrir, ataupun dari sifatnya. Nah, sunnah dalam istilah ulama usul adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah ini merupakan menurut ulama fikih adalah sifat-sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut, perbuatannya dalam bentuk tuntutan yang tidak hadis atau suatu yang dinisabkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataannya, perbuatannya maupun sikap Rasul tentang suatu peristiwa. Lalu penggunaan kata sunnah ini terlihat dalam sabda Nabi yang artinya siapa yang membuat sunnah maka baginya pahala serta pahala orang yang mengerjakannya, dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk maka baginya siksaan serta siksaan bagi orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Jadi definisi sunnah dalam arti syar'i adalah apa yang bersumber dari Rasul, perkataan, perbuatan ataupun ketetapannya. Lanjut, Kang. Nah, contohnya itu salah satu contoh penentuan hukum dengan hadis adalah tentang wudhu sebagai syarat sah sholat. Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis tersebut memperjelas isi dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakinya. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh Kang Dito. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka. Nah, khususnya umat mukmin gitu loh, yang percaya akan kebenaran. Nah, yang pertama, fungsi itu yang pertama ada sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat, lalu sebagai rahmat, sebagai furqan, dan sebagai mauizah, terus ada sebagai busyara juga, sebagai tibian, sebagai mushadik, dan sebagai nur, lalu ada sebagai tafsir juga, dan sebagai sifa'u, dan yang terakhir ada sebagai hakim. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tujuannya diturunkannya Al-Quran. Lalu selanjutnya, hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3. Hukum yang mengatur antara manusia dengan penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Lalu hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lain, yaitu disebut dengan hablum minannas, dan hukum yang mengatur antara manusia dirinya dan dirinya sendiri itu yaitu disebut dengan hablum minafsi. Nah, ini ada ketiga gini, ada 3 hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang dimana hukum ini antara manusia dengan sang pencipta, contohnya seperti kayak sholat, terus itu zakat, terus puasa gitu, dan macam-macam yang lain. Dan hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lain seperti jual beli, perdagangan, terus ada pendidikan dan lain-lain. Dan
hukum yang mengatur antara manusia dengan dirinya sendiri itu seperti kayak kita mengatur emosi kita, kesabaran kita, terus juga gimana cara kita tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Lalu selanjutnya juga ada macam-macam dari as-sunnah. Nah, as-sunnah ini ada 3 gitu loh. Yang pertama ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Nah, eee, yang pertama itu ada sunnah qauliyah. Nah, qauliyah ini adalah ucapan lisan atau lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan dimuklikan itu oleh sahabatnya dan disampaikan oleh sahabatnya, namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu Al-Quran. Jadi ini tuh langsung dari ucapan dari Nabi Muhammad SAW, langsung gitu loh, didengar oleh sahabat lalu disampaikan. Tapi bukan dari Al-Qurannya gitu, bukan dari apa sih namanya, dari Al-Quran. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah ini adalah perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Jadi sunnah fi'liyah ini adalah suatu perbuatan Rasulullah SAW dan dilihat oleh para sahabat, lalu disampaikan kepada khalayak keluar, misalkan masyarakat yang lainnya gitu. Kalau misalkan contoh Rasulullah sholat seperti ini, berarti ada sahabat nih melihat, oh berarti Rasulullah sholat seperti ini. Nanti sahabatnya ini sih menyampaikan kepada orang-orang lainnya gitu loh, bahwa Rasulullah tuh seperti ini. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah sunnah takriyah. Takriyah ini adalah perbuatan atau ucapan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau di pengetahuan Nabi, tetapi tidak dianggap atau tidak dicegah oleh Nabi. Jadi kayak sunnah yang takriyah ini sunnah yang diucapkan atau dilakukan oleh para sahabat lalu dilihat gitu loh, dilihat oleh Rasulullah SAW sendiri dan tidak dicegah gitu. Oh berarti ya ini berarti kita masuk sunnah. Gitu. Nah untuk selanjutnya itu ada fungsi dari sunnah. Nah fungsi dari sunnah ini yang pertama ini adalah menegaskan dan menguatkan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi taklid dan takdir. Yang kedua itu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah menetapkan suatu hukum dalam as-sunnah yang secara jelas yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi fungsi sunnah ini adalah memperjelas apa yang kurang jelas dari Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya Al-Quran seperti oh berarti kurang jelas, jadi dijelaskan oleh as-sunnah itu sendiri. Terus biar gimana? Biar oh tahu gini, oh maksudnya dalam Al-Quran itu seperti ini gitu. Nah itu tuh diperjelas oleh as-sunnah. Nah, Nah, sekian saja presentasi dari kelompok 3 tentang hukum rukun Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.